Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'ukal ladzi bika ya musyaffa' khassana wa habana ma'a alikal athhar ma'a dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Amma ba'd. Baik, kali ini kita akan membahas tentang tetap bersyukur walaupun diberi kekurangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia pasti banyak yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan, dan banyak pula yang Allah berikan kekurangan. Dan ingat, itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibn Athaillah As-Sakandari pernah mengatakan bahwasannya ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua model. Yang pertama adalah ujian basat, yaitu ujian yang Allah berikan kepada hambanya dengan cara Allah berikan kelebihan terhadap hamba tersebut. Entah dimudahkan dalam mencari harta, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ujian qabd, yaitu ujian yang Allah berikan kepada hambanya dengan cara Allah berikan kekurangan kepada hamba tersebut. Kekurangan dalam mencari rezeki, dalam kesehatannya, dan lain sebagainya. Dan ingat, dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwasannya di antara dua ujian tersebut, ujian yang paling besar adalah ujian basat, yaitu ujian yang Allah berikan dengan cara diberi kelebihan, kenikmatan, dimudahkan dalam mencari harta. Itu adalah ujian terbesar. Kenapa? Karena banyak manusia-manusia yang lalai ketika Allah berikan banyak kenikmatan kepadanya. Artinya nikmat yang Allah berikan kepadanya ini menjadikan dirinya semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istidraj. Seperti halnya orang yang sedang bermain-main layang-layang. Ketika seseorang ingin layang-layangnya semakin jauh, maka ia akan semakin memberi benang. Semakin ingin jauh, semakin diulur benangnya. Begitu juga orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi justru malah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah semakin benci kepada hamba tersebut, ingin menjadikan hamba tersebut semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal Allah berikan banyak nikmat kepadanya. Semakin Allah benci, semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ini adalah ujian basat. Ada juga ujian qabd, yaitu ujian yang Allah berikan dengan kekurangan-kekurangan. Nah, ujian basat berbeda dengan ujian qabd. Justru ketika seseorang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kekurangan, berupa musibah, banyak hamba-hamba tersebut semakin insyaf dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin berdoa kepada Allah dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akan tapi bukan berarti semua orang yang diberi kekurangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mereka semakin dekat kepada Allah. Tidak. Banyak juga orang-orang yang diberi kekurangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru mereka semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sabar, semakin malah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah orang-orang yang tidak lulus dalam ujian qabd, yaitu ujian diberi kekurangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita jika diberikan ujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kekurangan kepada kita,
harusnya kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menjaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah diceritakan ada seseorang di zaman Ibrahim ibn Adham, seorang sufi. Ketika itu beliau berjalan-jalan di pesisir sungai. Di sana beliau bertemu dengan seseorang yang terpotong tangannya dan kakinya. Dan orang tersebut selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian ditanya oleh Syekh Ibrahim ibn Adham, wahai fulan, engkau diberi banyak kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mengapa engkau terus berzikir dan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian orang tersebut menjawab, lau qutta'atu irban irba mazdadtu ilallahi illa hubba. Seandainya badanku terpotong-potong menjadi kecil-kecil, maka aku tidak akan tambah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali tambah bersyukur dan tambah bersyukur. Nah, ini adalah orang yang mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam keadaan diberi kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirinya terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hendaknya kita sebagai seorang hamba, jika diberi kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala atau musibah dengan cara qabd tadi, diberi kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bersyukur dan tetap menjaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita musibah, berarti Allah masih sayang kepada kita. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan ujian oleh Allah dengan ujian yang kecil, bukan ujian yang lebih besar, yaitu ujian basat. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena baginda Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling sederhana. Seandainya Nabi Muhammad SAW ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar gunung dijadikan emas, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tapi baginda Nabi Muhammad SAW lebih memilih untuk hidup dalam keadaan sederhana. Bahkan Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni ma'zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang miskin. Maka beruntunglah orang-orang yang miskin. Kemudian kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alangkah banyaknya orang-orang yang dibuka pintu keilmuannya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dari golongan orang-orang yang diberi kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu orang yang miskin, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik ibn Anas, mereka adalah ulama-ulama besar. Abu Hurairah, sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Bilal ibn Rabah, mereka adalah sahabat-sahabat besar, akan tapi mereka adalah golongan dari orang-orang yang tidak mampu. Sayyidina Abu Hurairah, seorang sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, sampai sekarang namanya disebut, beliau adalah orang yang miskin. Jadi kita tidak perlu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala karena hakikatnya lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita daripada kekurangan yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan harta, kita masih diberikan nikmat kesehatan. Seandainya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan dalam kesehatan, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mata yang masih bisa memandang, telinga yang masih bisa mendengar, mulut yang masih bisa berbicara, hati yang bisa, jantung yang masih bisa memompa nafas.
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat mata yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih berat daripada amal ibadah kita seumur hidup kita. Seandainya kita memang banyak melakukan sholat, banyak melakukan ibadah, puasa dan lain sebagainya, nikmat satu mata yang Allah berikan kepada kita itu lebih besar daripada ibadah-ibadah kita tersebut. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap menjaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita diberi kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah diberi cerita oleh guru kita Syekh Mar'i Hasan Rashid. Ketika itu beliau ingin mendatangi majelis guru beliau Syekh Fawaz Namir yang ada di Syam. Dan jarak dari rumah beliau sampai majelis guru beliau ini sangat jauh. Sehingga beliau butuh dengan kendaraan ketika itu. Akan tapi beliau tidak memiliki uang sepeser pun, beliau tidak memiliki kendaraan apapun. Ketika beliau meminta uang kepada orang tuanya pun tidak memiliki harta sepeser pun ketika itu. Sehingga Syekh Mar'i Hasan Rashid ini yang ingin mendatangi majelis gurunya, beliau harus datang dengan jalan kaki. Di tengah perjalanan beliau gelisah, menyesal dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di majelis Syekh Fawaz Namir, beliau duduk di barisan belakang. Setelah beliau duduk, Syekh Fawaz Namir tiba-tiba berteriak, "Ya Rashid, laula abna'il fuqara la dha'a hadzal din." Wahai Rashid, jikalau bukan dari anak-anak orang fakir, maka akan hilang agama ini. Artinya, alangkah banyaknya ulama-ulama yang Allah tumbuhkan dari kalangan orang-orang yang tidak mampu. Maka kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun diberi kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat-saat pandemi seperti ini. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang selamat. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang cukup, hati yang qanaah, dan semoga kita semuanya bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.